beramal, solihati, soleh, beramal soleh, berbuat kebajikan, falahum, fa itu maka, lahum, mereka akan mendapat jannatu, jannah, surga-surga, al-ma'wa, sebagai tempat tinggal. Ya, ma'wa itu tempat tinggal. Nuzulan, nuzulan itu balasan atau pahala, nuzulan, nuzulan bima, atas apa, kanu, yang dulu, ya'malun, mereka kerjakan. Ammaladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya, sebagai pahala atas apa yang mereka telah kerjakan. Ayat ini dijelaskan perbedaan kedua golongan. Di ayat 18 disebutkan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Tentu saja tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, selain apa yang mereka lakukan dulu di dunianya beda, kalau orang beriman, apa ciri-ciri orang beriman? Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kalau dia tahu ada ayat-ayat Allah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau disebutkan ayat-ayat Allah, dia akan langsung sujud, kharru sujada. Bukan hanya sujud secara harfiah aja, maksudnya sujud-sujud beneran sujud, enggak, tapi juga sami'na wa ta'na. Kalau disebut di dalam Al-Quran apa, dia akan langsung sami'na wa ta'na. Iya, iya. Ya, baiklah, saya akan lakukan ya Allah. Saya akan jauhi larangannya, saya akan laksanakan semua perintahnya. Begitu. That's it, tidak ada pakai tapi-tapian. Ya, tidak ada pakai tapi-tapian. Nah, terus bagaimana kalau kita belum bisa kafah, belum bisa seluruhnya menjalankan apa yang di dalam Al-Quran? Kalau belum bisa, nggak apa-apa Bun, tapi asalkan kita jangan menjadi orang yang terdepan untuk menghina gitu kan. Misalkan ada beberapa hukum di dalam Al-Quran yang mengundang polemik ya. Mengundang polemik karena apa? Karena kita belum siap untuk itu. Padahal sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita belum melakukannya, jangan sekali-kali membenarkan apa yang kita lakukan hanya karena Al-Quran itu tidak relevan lagi. Nggak mungkin lah begini. Misalkan seperti kasus poligami. Seperti itu. Kita nggak boleh jadi orang yang tidak mendukung poligami. Tidak boleh, karena itu di dalam Al-Quran ada. Tapi untuk poligami pun itu tahapannya panjang. Agak susah untuk seorang laki-laki yang biasa untuk poligami. Laki-lakinya itu harus sudah makomnya sudah tinggi ya. Makomnya tinggi itu apa? Dia harus sudah bisa jadi imam yang baik dan benar untuk keluarganya. Baru nanti jadi imam, baru siap untuk jadi imam untuk keluarga yang lain, keluarga yang baru. Nah, seperti saya bilang berkali-kali bahwa banyak sekali fardu ain yang harus dilakukan setiap muslim. Salah satunya fardu ain setiap muslim, tidak hanya laki-laki dan perempuan, adalah dia harus bisa rattilil Qur'ana tartila, harus bisa baca Quran dengan baik dan benar. Bisa baca Quran dengan baik dan benar itu gimana? Tajwid sama makrosnya bener banget. Itu kalau kita tidak bisa, sampai nanti akhir hayat kita belum bisa, tidak ada proses belajar, nggak mau belajar juga, akhirnya kita jadi dosa. Ya, fardu ain apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dapat dosa. Nah, kalau misalkan ada laki-laki, udah jelas-jelas sih baca Quran aja masih belang bentot, terus tiba-tiba dia langsung mengambil langkah untuk poligami, tentu saja, ya kira-kira gimana? Poligami itu sunnah, fardu ain, sunnah itu apa? Sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa. Kalau fardu ain, kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Kira-kira apa yang didahulukan? Ini fardu ain dulu. Fardu ain udah jelas, semuanya udah kelar, semua fardu-fardunya sudah kelar, oke lah, masuk ke makam selanjutnya gitu. Jadi bunda-bunda sekalian jangan sekali-kali jadi pendukung nomor 1 untuk menyalahkan apa isi Al-Qur'annya. Kayak itu ada hukum apa lagi? Ada hukum ini yang sering mengundang polemik, itu ada poligami, terus
riba sering banget nggak mungkin lah. Zaman sekarang nggak mungkin kalau nggak nyicil. Gimana bisa dapat barang? Zaman sekarang nggak mungkin kalau nggak ngutang. Gimana bisa dapat barang? Tergantung dari apa yang kita pikirkan, Bunda. Insya Allah, Allah itu kan sudah janjinya Allah. Allah itu sudah menyiapkan dunia kita. Dunia itu sudah disiapkan sedemikian rupa untuk kita. Allah tuh sudah memikirkan bagaimana caranya supaya manusia dan jin terutama, biar dia bisa melaksanakan tugas utama dia diciptakan. Tujuan utama dia diciptakan adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau gimana bisa ibadah kalau hidupnya dunianya nggak cukup gitu. Makanya Allah cukupi semua. Allah tuh mencukupi semua rezeki setiap makhluk itu dicukupi. Nggak peduli dia Kristen, Islam, banyak dosa atau apa, semua dikasih rezeki. Nah, begitu maha rahmannya Allah, semuanya dikasih rezeki. Ya. Dan ingat, rezeki itu nggak selalu sesuatu yang bisa dihitung secara matematika, dihitung secara value-nya berapa, jumlahnya berapa. Tidak. Rezeki itu bisa aja adalah kesehatan, ya. Saya sering bilang berkali-kali bahwa kesehatan itu adalah nomor 1. Itu nikmat yang paling, Masya Allah, tingginya minta ampun. Ya, bayangkan kalau kita tidak sehat, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk bisa sehat. Nah, kita kalau sehat, seandainya punya duitnya dikit, masih mending, Bunda, masih bisa makan enak. Ya, hidupnya tuh masih lebih enak dibandingkan yang sakit tapi duitnya banyak. Lama-lama duitnya juga jadi habis kalau sakit. Ya, kayak gitu. Terus ada juga rezeki adalah sesuatu yang bisa kita nikmati tanpa harus kita miliki. Bisa kita nikmati tanpa harus kita miliki. Misalkan apa? Kita nggak punya mobil, tapi Allah pastikan kita bisa menikmati enaknya jalan kemana-mana naik mobil. Makanya dikasih ada taksi, ada gokar dan lain-lain. Jadi terus kita nggak punya rumah, tapi Allah mudahkan kita untuk berteduh di dalam rumah yang nyaman. Kalau kepanasan nggak Ustazah, maaf, suaranya kecil. Afwan. Aduh. Enggak kok, ini suaranya udah maksimal. Ini suaranya udah maksimal, enggak kecil. Oke. Tadi rezeki tidak selalu berupa uang, nominal uang ya. Rezeki itu tidak selalu sesuatu yang kita miliki. Kadang-kadang tidak perlu kita miliki, tapi hanya kita nikmatin saja itu sudah merupakan rezeki. Ya. Terus banyak hukum-hukum Allah yang dianggap tidak sesuai dengan kita, maka kitanya menjauhi, padahal tidak boleh seperti itu ya. Hati-hati, itu hukum riba itu ada di dalam Al-Qur'an. Hati-hati dengan riba. Kalau kita tidak bisa berlepas sepenuhnya dengan riba karena karena kesalahan kita di masa lampau, jangan tambah lagi kesalahan itu di masa depan. Ya, insya Allah dimudahkan mudah-mudahan untuk membayar hutang-hutang piutang akibat riba ini ya. Terus ada lagi, amman ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal mereka. Mereka akan dapat balasan surga. Surga itu rumahnya megah, di surga itu enak, segala macam tuh tinggal minta, tinggal ambil, segala macam ada. Wa fakihatin katsirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan banyak, la maqtu'atin, tidak berhenti, selalu musimnya ada, tidak pernah tergantung pada musim karena selalu berbuah, mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Tuh enaknya, betapa enaknya. Terus inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Itu di surah Yasin ayat 55 disebutkan bahwa orang-orang penghuni surga itu mereka sibuk
Sibuk ngapain? Sibuk bersenang-senang. Bayangkan, sibuk bersenang-senang setelah mereka sepanjang hidupnya itu berusaha menjaga diri, menjauhi larangan Allah, ya, melaksanakan semua perintah Allah. Ya. Ada firman Allah juga di surah As-Saff ayat 12. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Eden. Itulah kemenangan yang agung. As-Saff ayat 12. Nah, ini tentu saja kata-kata ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Orang-orang beriman kalau disebut itu ada tercantum di dalam Al-Quran itu mereka langsung sami'na wa ta'ana, oke. Saya percaya, saya mengimani. Kalau dikasih tahu ini bahwa nanti orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, mereka percaya. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka tidak orang-orang musyrik, mereka tidak percaya sama sekali. Makanya mereka tetap berbuat dosa. Karena mereka tidak menganggap surga dan neraka itu adalah real. Mereka tidak menganggap bahwa hari kiamat itu adalah satu kenyataan. Makanya nanti di akhir zaman nanti, jauh hari sebelum hari kiamat, semua umat muslim, semua mukmin, semua orang yang beriman, itu akan dimatikan terlebih dahulu. Lewat nanti ada wabah penyakit yang kira-kira yang meninggal duluan adalah orang-orang mukmin. Mukmin sama muslim beda ya. Ada orang yang beragama Islam tapi dia tidak mukmin, tidak beriman karena cuman Islam KTP. Cuman ya karena Islam keturunan tapi tidak melakukan apa yang seharusnya seorang muslim lakukan. Dia tidak beriman. Mereka percaya adanya Allah. Nah, mungkin mereka percaya adanya malaikat, percaya adanya ada Al-Qur'an, dia percaya adanya Nabi Muhammad, dia percaya tapi dia tidak percaya ada hari kiamat. Makanya mereka tetap berbuat dosa. Ya, kayak gitu. Saya itu sempat setahun lalu pas waktu awal-awal pandemi ini tuh saya sempat berpikiran apa jangan-jangan ini yang disebut pemusnahan seluruh umat Islam, seluruh mukmin di dunia. Ada pandemi yang kira-kira bakalan memusnahkan orangnya itu orang. Setelah mukmin semuanya meninggal, baru mulai nanti ada kekacauan bukan kekacauan, orang-orang yang musyrik yang tersisa itu yang belum meninggal itu lagi senang-senangnya atau lagi happy-happynya sampai nanti ada fitnah dajjal, ya nanti ada fitnah dajjal, terus akhirnya nanti terjadi kiamat beneran. Nah itu dia baru mereka. Kenapa mereka dikasih lihat kiamat? Karena mereka tidak pernah percaya adanya kiamat. Makanya Allah kasih tahu. Mereka sering waktu masih hidup kan dulu masih tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka terus bertanya, kapan sih hari kiamat datang? Makanya pas waktu hari kiamat Allah langsung tunjukkan, nih kiamatnya nih. Nih kiamat, lihat nih sendiri, rasakan nih. Oke. Jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Nah ini afwan, kok salah. Nah ini afwan, ini udah ditulis nih. Mim tasjid itu punya sifat gunnah ya, sama dengan nun tasjid. Cuman karena dia ada ada alif sukun di belakang, jadi dibaca matabi'i juga 2 harokat. Ammal ladzina, zalnya matabi'i 2 harokat, a-nya matabi'i 2 harokat, nunnya matabi'i 2 harokat, wa amilus solihati alif lam syamsiyah, alif lam tidak dibaca.
Salihati, sod sama ha-nya mad tabi'i 2 harokat. Ya, jannatu sama nih. Dia gunnah nun tasjid dan dibaca 2 harokat. Al-ma'wa, oke, ini ada yang lupa lagi. Al-ma'wa ini alif lam qamariyah. Al-ma'wa alif lam qamariyah disebut juga izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar? Izhar itu jelas. Jadi qamariyah yang dibaca jelas. Bulan yang terlihat jelas. Kalau bulan kalau terlihat jelas apa? Ya alif lamnya dibaca. Mad tabi'i, wa-nya mad tabi'i 2 harokat. Sola ini adalah sola itu adalah tanda waqaf. Tanda waqaf al-waslu ula. Al-waslu ula itu diutamakan lanjut. Maaf Wan, ini ada yang nggak ketulis. Diutamakan lanjut berarti berhenti boleh nggak? Boleh aja. Nah, ini cuma diutamakan. Kalau nggak ada nafas, mendingan berhenti di situ. Amalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam tanwin ketemu. Ini tanwin ketemu ba itu dibaca iklab. Iklab. Tanwinnya berubah menjadi mim, ya. Ditahan 2 sampai 3 rokat. Nuzulam itu za ya, z. Nuzulam bima kanu mim sukun mim harokat fathah bertemu dengan alif sukun, kaf harokat fathah bertemu dengan alif sukun, nun dhammah ketemu dengan waw sukun, itu mad tabi'i 2 harokat. Ya'malun di belakang mad adad li sukun 2 sampai 6 harokat. Ammalladzina amanu. Saya full dulu ya. Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati. Lanjut. Falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa. Amma alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Amma alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Amma alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Tambahin nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulam bima kanu ya'malun. Amma sampai ya'malun 3 kali. Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ammalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum
nuzulan bima kanu ya'malun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Amma adapun alladzina orang-orang amanu yang beriman wa 'amilu dan beramal solihati soleh falahum maka mereka akan mendapatkan jannah surga al-ma'wa sebagai tempat tinggal mereka. Nuzulan sebagai balasan bima kanu atas apa yang ya'malun mereka lakukan. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Oke, lanjut. Nah, di surah As-Sajdah ayat 20 ini agak panjang. Nanti saya bagi menjadi 3 hari ngafalnya. Ya, biar nggak terlalu. Saya baca full dulu. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa amma dan adapun ladzina orang-orang fasaqu fasik atau kafir fama'un maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kullama setiap kali aradu mereka ingin ayyakhruju keluar ayyakhruju itu keluar minha darinya u'idu mereka minta dikembalikan fiha ke dalamnya wa qila lahum dan dikatakan kepada mereka zuqu rasain itu azaban nari azab neraka ladzi yang dahulu kuntum kamu bihi tukadzibun terhadap neraka itu kamu dustakan. Jadi waktu mereka masuk ke dalam neraka, mereka itu sebetulnya nangis-nangisnya. Mereka minta dikeluarkan. Mereka menyesal senyesal-nyesalnya. Mereka minta dikeluarkan dari neraka, tapi tidak bisa. Setiap mereka berusaha untuk keluar, berusaha untuk merambat, manjat keluar dari sumur neraka, saat itu juga mereka dilemparkan lagi ke dalam neraka. Ini banyak redaksional tentang betapa ngerinya neraka. Kalau Bunda ingat waktu di surah Al-Mulk, nah itu surah Al-Mulk ayat keberapa yo? Yang mereka ngeri mendengarkan suara-suara yang mengerikan. Betapa mengerikan ya karena di dalam neraka itu suaranya benar-benar rintihan-rintihan yang mengerikan. Benar-benar ngeri sengeri-ngerinya. Yang paling tahu tentang keadaan neraka adalah ya tentu saja malaikat penjaga neraka ya. Makanya malaikat penjaga neraka itu marah. Takadu tamayyazu minal ghaidz kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ditanya, mereka meledak karena marah itu malaikat penjaga neraka. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Emang dulu nggak pernah ada yang ngasih tahu kamu bahwa neraka itu benar-benaran ada? Ya, terus dijawab sama orang-orang yang ada di dalam neraka bilangnya apa? Qalu bala, benar, mereka bilang ada sih. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Di situ dia bilang, iya, dulu ada yang datang. Tapi ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir.
Mereka bilang nggak ada yang pernah datang. Mereka bilang nggak ada yang pernah datang. Nah, itu berkelit seperti itu. Bahkan kalau Bunda ingat di surah Al-Kahfi ya, ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalwah bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Dan di situ disebutkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka itu berusaha untuk minta, mereka kan haus banget kan. Wa iyastaghitsu, mereka minta minum. Wa iyastaghitsu yughatsu, mereka diberikan minum sama penjaga neraka, balikan penjaga neraka, tapi minumannya apa? Bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Minumannya itu adalah air yang kalau diminum itu langsung meleleh kulit muka kita. Tinggal rahang-rahangnya doang. Ngeri banget. Padahal mereka butuh untuk minum. Haus banget di dalam neraka. Panas, bayangkan panas banget mau minum tapi nggak bisa. Seandainya ada minuman, minumnya panas membara. Tapi di neraka itu juga ada loh minuman yang dingin. Minuman dinginnya apa? Minuman dingin khas neraka ada satu lagi. Illa hamiman wa ghassaqa. Jadi di dalam neraka itu ada hamiman. Hamiman itu air panas yang sangat mendidih, dan ghassaqa. Ghassaqa itu adalah air nanah. Nanah-nanah penduduk neraka itu dalam keadaan dingin. Nauzubillah min dzalik. Mual. Nah, seperti itu. Terus orang-orang yang di dalam neraka itu mereka nanti dikasih hidangan. Orang dalam neraka, mereka makan nggak sih? Makan, dikasih makanan. Makanan khas neraka adalah la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka akan mendapatkan buah zakum. Buah zakum itu kayak apa? Buah zakum itu buah khas neraka yang berduri-duri, rasanya nggak enak, pahit, bikin seret. Dan kalau dimakan bukannya makin ngenyengin, tapi bukan kenyangin, tapi cuman bikin begah ya. Famali'una minhal butun. Famali'una perutnya itu penuh, perutnya itu cuma sekedar penuh tapi nggak bikin kenyang. Famali'una, maka dipenuhi minhal butun. Perut-perut mereka oleh buah-buah zakum itu. Perutnya penuh tapi nggak kenyang dan plus jadi haus. Mereka haus tapi nggak adanya minumannya cuma hamim. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka dikasih minum hamim, air panas yang sangat mendidih. Tapi karena mereka hausnya minta ampun, maka mereka fasyaribuna syurbal him. Mereka minumnya seperti onta. Tahu onta minum? Onta itu jarang minum, tapi sekalinya minum itu sampai berember-ember karena disimpan di dalam punuknya. Minumnya gitu, kayak orang kesetanan lah kalau istilahnya. Itu ada di dalam surah Al-Waqiah. Ayat 51 sampai 56. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Makanya orang-orang yang masuk neraka ini, itu orang-orang yang udah keterlaluan ngeyel biasanya. Udah terlalu ngeyel. Mereka udah nggak ada takutnya lagi sama Allah. Biasanya orang-orang yang masuk neraka, saya jelaskan lagi, mereka itu nggak mungkin cuma melakukan 1, 2, 3 kesalahan. Nggak mungkin. Mereka orang-orang yang masuk neraka, pasti mereka pernah melakukan lebih dari 1 kesalahan. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. Mereka dahulunya pasti melakukan banyak sekali, berulang kali kesalahan fatal. Ya, makanya mereka jadinya masuk neraka. Nah, kalau cuma 1, 2 kali, atau ya ini insya Allah itu masih, Allah tuh maha pengampun banget. Orang-orang yang sering nah ini dia. Ini adalah, jadi apa yang kita biasa lakukan selama di dunia, selama kita masih hidup, kira-kira nanti kita pas meninggal itu nggak jauh-jauh dari kebiasaan kita waktu masih hidup.
Jadi kalau kita kebiasaannya pas waktu hidup itu dilihat, bagus nih Bunda kalau sebelum tidur muhasabah, dihitung 24 jam itu lebih banyakan ngapain? Lebih banyakan main handphone, lebih banyakan bergunjing, lebih banyakan hangout, lebih banyakan bisnis, kerja, atau urusan akhirat. Karena nanti Bunda nggak jauh-jauh, nauzubillah min zalik, meninggalnya dari apa yang kita lakukan itu. Alhamdulillah kalau kita tuh lebih banyak mendengarkan kajian, menghafalkan Quran walaupun nggak hafal-hafal, insya Allah meninggalnya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau kita banyaknya ternyata dari 24 jam mantengin handphone udah 5 jam sendiri, wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik, kita mungkin meninggalnya dalam keadaan mantengin handphone. Jadi kalau Bunda-bunda lihat di sekitar kita ada orang yang meninggal lagi nyawer di panggung, nggak mungkin dia baru sekali nyawer itu dia langsung meninggal. Nggak mungkin. Dia pasti sudah berkali-kali seperti itu, dan Allah berkehendak untuk mematikan dia dalam keadaan lagi nyawer di panggung. Nauzubillah min dzalik. Atau ada orang yang, ini saya tuh sampai terngiang-ngiang ya, sampai ada berita lah yang udah lama sekali, ada seorang haji, ya namanya kalau haji mas sekarang nggak mesti orang yang punya iman banget ya, yang penting punya uang bisa ibadah haji plus. Itu ada seorang haji ceritanya, dia meninggal di tempat prostitusi. Apakah dia baru sekali itu melakukan zina? Tidak mungkin. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim, pasti dia pernah berkali-kali melakukan kegiatan itu, makanya Allah berkehendak untuk mematikan dia di dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan dia lagi maksiat, lagi berzina. Betul juga ada orang yang ini dia workaholic, kerja terus sampai nggak punya waktu untuk yang lain-lainnya. Qadarullahnya mereka akan meninggalkan sama Allah dalam keadaan lagi bekerja. Makanya kalau ada serangan jantung lagi kerja, lagi apa, ya karena memang dia workaholic. Kalau dia bukan workaholic, ya nggak mungkin dia meninggal dalam keadaan itu. Atau dia ada yang meninggal dalam keadaan lagi olahraga, ya karena dia biasanya olahraga. Dan banyak juga orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan sujud, atau dia selesai sholat berjamaah, atau dia dalam keadaan ngaji, atau dia dalam keadaan mengajar, atau apalah baik perbuatan baik. Makanya sebetulnya kenapa di dalam grup kita itu difasilitasi dengan yaitu dia adanya setoran-setoran. Gunanya apa? Biar ini untuk mengerem kegiatan-kegiatan yang nggak guna lainnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau Bunda nggak mau kan meninggal dalam keadaan lagi nonton film apa tuh yang Aldebaran, jangan sampai ya Bun, meninggalnya dalam keadaan sambil nonton. Ayo yang nonton tuh yang iya, jangan sampai, nauzubillah min zalik, jangan sampai bunda-bunda meninggal dalam keadaan lagi nonton drakor, lagi nonton sinetron. Waduh, sedih banget itu, berarti terlalu lama Bunda seperti itu. Jadi pokoknya lihat deh, kalau itu sinetron Aldebaran itu berapa, 1 jam atau 1,5 jam, ya paling nggak ngajinya harus lebih lama dari itu. Jangan sampai nanti kemungkinan untuk meninggal dalam keadaan nonton sinetron lebih besar dibandingkan kemungkinan Bunda meninggal dalam keadaan lagi membaca Al-Quran. Pokoknya lihat-lihat aja gitu. Jadi makanya tuh saya kadang-kadang sekarang pakai timer. Jadi kadang-kadang ya masih suka kumpul juga sama teman, tapi ada timer ya. Udah dilihat, aduh, berapa lama nih saya kumpul? Aduh, saya udah murojaah berapa lama? Jadi kalau udah lewat itu apapun itu jadi langsung pulang. Jadi emang udah di set seperti itu ya. Wallahu alam bishawab, kan kita nggak tahu ya nanti meninggalnya dalam keadaan apa. Yang jelas meninggalnya kita tuh dalam keadaan kita waktu hidup kebanyakan lagi ngapain. Ya. Oke. Ini agak panjang jadi saya bagi-bagi. Nah, ini As-Sajdah bagian 20 bagian 1. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu wa amma min tasdid
mim tasdid gunnah, kebetulan di belakangnya ada alif sukun. Mad tabi'i. Alladzina, zalnya mad tabi'i 2 harokat. Fasaqu, qafnya mad tabi'i 2 harokat. Fama wahumun, fama wawunya mad tabi'i an-naru. Oh, afwan, ini ada yang ketinggalan lagi. Alif lam syamsiyah, an-naru ini adalah gunnah dan mad tabi'i. Karena dia nun tasdid ya. Jadi bukan fama wahumun naru, tapi fama wahumun naru. Kullama aradu, mimnya di atas mim ada harokat alif bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, ya. Jadi dia 2 kata, maca ismun fasil ya bun. Aradu, roknya 2 harokat, mad tabi'i, du di belakang. Ini kita berhentikan aja jadi kalau di wakaf jadi mad tabi'i saja 2 harokat. Wa ammal ladzina fasaqu 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 fama'wahumun naru 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 kullama aradu wa amma, dan adapun ladzina orang-orang fasaku fasik, wa ma'wahumun naru, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, kullama, setiap mereka mau. Ini berhenti ini karena dia tidak ada wakaf di situ, koma di situ. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun naru kullama aradu wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun naru kullama aradu. Kenapa saya berhenti di aradu aja? Soalnya sebetulnya di nar diberhentikan nggak apa-apa. Ada juga Al-Qur'an yang memakai di situ ada wakaf kecil karena artinya sudah sesuai. Tapi dari kullama sampai belakang itu lumayan jauh dari kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiya wa qila lahum. Berhenti di wa qila lahum sama sih. Jadi Bunda kalau mau berhenti wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, enggak apa-apa. Atau mau diulang kalau karena Bunda di sini enggak ada wakafnya di Al-Qur'an aku, ya udah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu. Toh nanti pas lanjut lagi mulainya dari kullama. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu kullama. Ya Allah, orang lagi buka dulu, Kak. Afwan. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum aradu. Yang harokat alif bertemu dengan alif majaz dibaca 2, 4, 6 harokat, tapi utamakan lebih panjang dari mad tabi'i ya. Aradu itu ada lagi dia majaz ismun fasil lagi, roknya aradu, roknya mad tabi'i, du itu majaz ismun fasil. Ayyakhruju nun sukun ketemu ya itu idgham bi gunnah. Jimnya itu mad tabi'i 2 harokat. Minha, haknya di situ majaz munfasil ketemu dengan alif tidak dalam satu kata. Minha u'idu, ainnya 2 harokat, dunya mad tabi'i juga 2 harokat, fiha fa-nya 2 harokat, ha-nya
2 harokat juga. Wa qila qafnya 2 harokat. Kullama aradu an yakhruju kullama aradu an yakhruju minha أن يخرجوا منها كلما أرادوا 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 أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم Kullama setiap aradu mereka ingin ayyakhruju keluar minha dari dalam neraka itu, uidu dikembalikan lagi fiha ke dalamnya. Wa qila lahum dan dikatakan kepada mereka, dikatakan apa? Malaikat penjaga neraka. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan wa qila lahum dikatakan kepada mereka dzuqu rasain adzaban nari, adab neraka, ladzi yang kuntum bihi dulunya terhadap neraka itu tukadzibun, kamu mendustakannya. Wa qila matabi'i 2 harokat, qila dzuqu dzalnya 2 harokat, qafnya 2 harokat, matabi'i adzaba dzalnya 2 harokat, an-nari alif lam syamsiyah nunnya 2 harokat, ladzi dzalnya 2 harokat matabi'i, kuntum dan sukun ketemu ta ilfa bihi matsilah qasirah. Ya, sebetulnya dia matabi'i, cuman dia ada di pada haddomir, jadi dia jadi matsilah qasirah. Dibaca 2 harokat sama. Tukadzibun, bun di belakang mat arid li sukun, bisa dibaca 2 sampai 6 harokat. Harus konsisten, ya. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيل dan dikatakan lahum kepada mereka dzuk rasain azaban nari azab neraka jahanam ladzi yang kuntum bihi tukadzibun dahulunya kalian dustakan fullnya sepanjang ini wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ulang dari ayat 19-nya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. 20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ulang lagi. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Alhamdulillah. Oke. Adakah pertanyaan, Bunda? Bu, Ya. mau tanya, kira-kira ada tips nggak Bu kalau kita lagi futur gitu? Tips pada futur. Kalau futur itu kan memang sebetulnya emang apa namanya sunatullah ya. Iman itu memang sunatullahnya turun naik. Makanya di dalam Islam kita tuh dianjurkan untuk memilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Kenapa?
Karena dengan adanya teman-teman baik, insya Allah kita tuh nggak akan mudah futur lah. Jadi kalau futur tuh nggak sendirian. Jadi kalau misalnya gimana caranya biar nggak futur? Ya pertama adalah Bunda atau siapapun itu harus punya teman solehah, teman bareng, teman yang bakalan apa ya? Bakalan dia nasihatin kita kalau misalkan kita lagi futur, kayak misalnya ini kan, dengan adanya grup ini kan, ih kamu nggak setoran, kamu udah berapa hari nggak setoran deh, kenapa deh gitu. Ditanyain teman grupnya atau sama ketuanya. Nah itu kalau ditanyain kayak gitu jangan baper, itu siapa tahu emang dikirim tuh sama Allah. Mereka malaikat penyelamat untuk biar nggak gampang futur. Jadi makanya itu ya pertama punya teman yang solehah barengnya. Yang kedua memang makanya kenapa kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Nggak boleh jauh-jauh Al-Quran, even kita lagi mens. Kalau lagi mens, kalau kita mungkin nggak baca tilawah, nggak baca pakai mushaf, tapi kita masih bisa murojaah, masih bisa baca tarjim, baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran. Nah, dengan kita selalu berdekatan dengan Al-Quran, Al-Quran itu kan sebaik-baiknya zikir ya. Sebaik-baiknya zikir. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya isinya zikir. Zikir itu apa? Pengingat kepada Allah. Insya Allah kalau kita hatinya itu selalu full dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya dimanapun itu juga murotal jalan atau dengerin kajian atau apa, tapi lebih mungkin ke Al-Quran kali ya. Jadi kadang-kadang kalau denger kajian aja, kalau kita nggak ada kedekatan sama Al-Quran, kadang-kadang cuman ya gitu-gitu aja. Jadi banyak ya orang ikut kajian kesana kemari, tapi hatinya sampai rumah kosong lagi. Tapi ya alhamdulillah sudah berpakaian syar'i, malah berlomba-lomba untuk membeli pakaian-pakaian syar'i. Tapi kosong lagi sampai rumah. Sampai ketemu nanti sampai ketemu lagi kajian lagi gitu. Jadi dia kalau nggak kajian kosong lagi. Karena apa? Tidak ada bentengnya. Bentengnya itu adalah sebetulnya Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran selalu berdekatan dengan Al-Quran, insya Allah kita lebih susah lah untuk futurnya. Insya Allah juga lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ini ada yang bertanya, Eli Ummu Syafiq. Iya. Ustazah, apa lagi gerahan jadi Ana tutup. Tapi Ana boleh bertanya? Boleh. Ustazah kasih tips dong gitu. Misalnya kan kemarin baru dengar kajian bagaimana kita mengakali atau menghadapi Ramadan ini dengan amalan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kan kita murojaah wajib, menambah hafalan wajib, terus semuanya lagi ya. Enak-enaknya tuh gimana ya Ustazah membagi waktu, bagaimana kita baca nih, lanjutin bacaan Quran kita, terus hafalan kita, terus sama murojaah yang sudah kita hafal itu tipsnya bagaimana ya Ustazah? Ana bingung, aduh megang Quran mulu nanti gak kurus rumah. Gimana caranya tuh? Caranya adalah menurut saja waktu-waktu yang idealnya tuh gimana biar Ana setting lah, walaupun mungkin di pekan-pekan pertama agak berat gitu ya. Maksudnya pasti berusaha berjuang banget gitu untuk bisa stabil gitu. Oke. Ya, jadi sebetulnya gini, jadi kayak gini lah. Jadi kadang-kadang kan Bunda tuh kalau misalkan Ramadan itu jangan selalu fokus supaya kita khatam 30 juz. Coba sekali waktu kita tidak sekedar itu doang gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya ngejar, aduh aku harus khatam 30 juz atau 30 juz. Jadi bacanya udah kayak udah nggak lihat. Udah nggak lihat sama sekali itu isinya apa gitu. Terus nggak tartil gitu maksud saya. Iya, nggak tartil juga, artinya nggak tahu kesana kemari, makanya jadinya nggak fokus. Nah, kalau saya, jadi setiap Ramadan itu coba dikasih target. Target Ramadan ini tuh mau apa? Sebetulnya aku mau ngapain gitu. Kalau cuma sekedar khatam 30 juz dari waktu SD, mungkin kita sudah terbiasa seperti itu. Tapi ya udah, cuman gitu doang. Ingat nggak Bunda, dari dulu tuh kita sebetulnya kalau pas bulan Ramadan lebih rajin dibandingkan hari-hari lain ya. Bahkan kalau setahun sebelum bulan-bulan sebelumnya kita nggak
ngaji, tapi pas bulan Ramadan itu bisa khatam 30 juz, kayak gitu. Nah, itu bagus, tapi biasanya abis khatam terus ya udah nggak ada impact lagi ke berikutnya. Terus nanti nah, ada beberapa orang beberapa sih, maksudnya akhirnya banyak orang yang akhirnya sekarang kalau pas Ramadan, oke, aku sekarang nggak fokus untuk full baca, cuma sekedar baca. Ada yang fokusnya tuh membaca artinya. Membaca artinya itu bagus juga, membaca artinya, karena biar itu dia. Kalau kita nggak tahu artinya, jadi kita kayak orang gila baca. Pernah nggak Bunda baca novel tapi nggak ngerti artinya apa? Atau baca novel bahasa Inggris lah, kayak gitu. Baca doang, baca dari awal sampai akhir, tapi nggak tahu artinya apa. Ya seperti itu Bunda. Tapi itu Bang Ustaz. Nah, bener. Jadi jangan sampai baca Al-Quran bulan Ramadan itu cuma sekedar baca tok. Akhirnya tuh nanti jadinya kayak jadi kayak kita baca novel bahasa Inggris tapi nggak tahu artinya, cuma sekedar buat gaya-gayaan aja. Yang penting aku habis nih novel sebulan ini. Yang penting aku habis nih Al-Quran, tapi nggak tahu deh isinya tentang apa gitu. Nah, terus ya itu ini soal targeting ya, soal targeting. Jadi maksudnya Bunda harus fokus target Bunda yang paling penting apa. Kita tentukan targetnya dulu gitu ya, walaupun memang dengan target itu kita tidak jadi, maksudnya mungkin mengejar hafalannya, mengejar hatamnya tuh nggak dapat mungkin, tapi ya, ada beberapa yang kita tarjimnya banyak. Nah seperti itu. Iya, ya. Karena dulu banget sebelum saya menghafal Quran, saya tuh ikutan ini juga, emang yang Odos ya, grup Odos ya, One Day One Juz gitu. Tapi lama kelamaan saya udah nggak keburu lagi. Bukannya gini, maksudnya gini kan mereka kan ada ininya ya. Jadi maksudnya hari ini apa gitu kan, maksudnya sejus gitu. Tapi kalau sudah menghafal Quran sehari itu kan udah nggak sejus lagi kan, minimal 3 lah. Dan itu pun saya tergantung, jadi tergantung kira-kira nih hari ini moodnya aku mau baca yang mana, juz yang mana. Jadi kan nggak beraturan kan di Odots kan, jadi kacak-kacakan gitu. Makanya waktu itu saya akhirnya keluar dari Odots, astagfirullah, karena emang nggak bisa lagi. Saya nggak bisa saya kalau misalkan dari juz 1, 2, 3, 4 berurutan terus, enggak. Kadang-kadang saya ini kayaknya ini agak error nih juz ini, akhirnya 2 hari berturut-turut itu 4 juz itu diulang gitu, atau 3 juz itu diulang berikutnya. Nggak bisa dari awal kayak gitu. Nah itu masalah prioritas. Dan ternyata banyak teman-teman saya yang penghafal Quran pun akhirnya jadi out dari Odots karena itu dia udah nggak sesuai lagi, udah bingung nanti nyamain pasenya gitu. Di dapur. Terus kalau misalkan tugas yang dari saya itu murojaah, kalau murojaah itu Bunda nggak usah pegang Quran, nggak apa-apa loh Bunda. Jadi kalau saya mau murojaah biasanya sambil nyuci piring, sambil masak, atau murotalnya sambil didengerin. Nah, kalau pas lagi mens kan bisa sambil dengerin murotal juga ya, atau baca ini. Ya insya Allah dipermudah lah. Jadi kalau yang saya tulis itu kan ada beberapa hafalan murojaah itu ya. Itu insya Allah nilainya juga sudah banyak di mata Allah kan. Kalau yang fokus misalnya aku harus hatam 30 juz ya, karena mereka sebelumnya mungkin di hari-hari sebelumnya mereka tidak sedekat ini hubungannya dengan Al-Quran gitu loh. Mereka nggak ada tugas-tugas untuk tilawah, murojaah dan lain-lainnya. Jadi kalau sekarang Bunda, aduh Bun, aku nggak kuat kalau misalkan mau aku pengen hatam juga 30 juz, tapi nggak sempet nih ngafalinnya. Nah itu padahal pada waktu bulan puasa itu lebih gampang sebetulnya ngafalin paling bagus itu pas lagi Bunda masak sahur tuh, sambil masak sahur Al-Qurannya dibawa Bun, ditaruh di dekat kompor itu. Kalau saya suka taruh di dekat kompor, jadi kalau ada lupa-lupa dikit lihat gitu, lihat atau dengerin, terus dipasang aja murotalnya itu sambil
kalau nggak mau taruh Al-Qur'annya ya sambil dengerin murotal, kita sambil mengulang-ulang terus kayak gitu, itu bisa lah. Jadi kalau murojaah itu jangan sambil duduk aja, Bun. Saya juga nggak ada waktu kalau murojaah sambil duduk aja, bayangin. Nggak cukup waktunya. Jadi saya tuh kalau murojaah nggak pernah sambil duduk doang. Pasti entah itu sambil lari, sambil nyuci piring, atau masak, atau apalah. Jadi nggak pernah dalam keadaan diem. Kalau diem doang, kalau nggak dan duduk rapih, manis, pakai kerudung atau di depan sajadah itu kalau lagi baca Quran aja. Baca Quran atau ngecek-ngecek, oh ini bacaannya benar apa enggak gitu aja. Gitu, insya Allah mudah, Bun. Kalau misalkan Bunda murojaah pun harus duduk, lihat Al-Quran, murojaah itu sebenarnya mengulang hafalan. Ya, waktunya jadi agak habis juga, Bun. Habis lah, bisa. Gitu, jadi insya Allah dimudahkan aja. Insya Allah niat aja, nanti insya Allah akan memudahkannya. Jadi ya, segala sesuatu itu emang kadang-kadang tergantung dari niat kita. Insya Allah kalau niat kita sudah ini, aku mau begini nih. Nggak apa-apa, yang penting innamal a'malu binniyat. Allah sudah mengganjar niat kita dengan baik. Allah, ya Allah, sampai pingin khatam 30 juz, tapi hafalannya nggak mau ketinggalan. Gitu. Nanti Allah akan memfasilitasi dengan baik. Ya. Kalau ya pokoknya mengukur diri lah ya Ustazah, jadinya iya, ini kita kemampuan urusan apa kegiatan kita, terus yang penting kita punya ini ya, ada niat untuk meluangkan waktu untuk ibadah gitu lebih banyak, tapi sadar diri gitu ya. Ya, betul. Terus juga yang salah itu sebenarnya kalau kita tuh nge-push misalkan kan kadang-kadang ada orang yang aku mau sehari ini harus 2 juz. Jadi satu hari jadi langsung blek gitu, dia nggak bangun-bangun sampai 2 juz itu kelar. Nah itu sebetulnya yang bikin lebih cepat pengendor ininya niatnya. Tapi kalau misalnya dicicil-cicil itu lebih dikit sebetulnya jadinya. Cicil lebih dikit. Apalagi kan kita juga ada mensnya kan 7 hari. 7 hari berarti kalau enggak 30 juz itu mesti 30 juz itu masih dipepetin di 23 hari kayak gitu. Nah, pokoknya ini aja sih buat jangan sampai bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan segala amal perbuatan itu, segala pahala itu dilipat gandakan ini jadi sia-sia. Kita harus emang ya sama seperti olimpiade, kita harus berupaya keras mungkin gimana caranya berikhtiar untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Jadi harus beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita cuman isakan, alhamdulillah udah ngafalin Quran, udah murojaah, udah tilawah, udah sebagus ini. Jangan sampai Ramadan kita sama juga kayak gini. Jadi harus lebih kuat lagi memang. Dan ingat, segala sesuatunya itu bernilai ibadah, termasuk Bunda masak itu udah bernilai ibadah. Masak yang ikhlas, masak sahur dan buka puasa itu juga bernilai ibadah. Segala macam itu bisa bernilai ibadah. Insya Allah dimudahkan bunda-bunda sekalian. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Ya, iya. Oke, semoga itu juga bisa menjawab pertanyaan dari tadi Mbak Fitri, bahwa alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman solehah. Teman-teman solehah ini yang insya Allah akan menjaga kita supaya tidak mudah futur. Makanya jangan baper kalau misalkan ditanya, kok belum setoran gitu. Kenapa gitu? Ya jangan nanti aku sibuk ya, semua orang sibuk. Alhamdulillah semua orang di grup kita tuh sibuk, semuanya punya kesibukan masing-masing yang Masya Allah banyak banget lah. Saya juga kadang-kadang suka pusing ngelihatnya. Ini kalau nggak salah dengar ini ya Ustazah ya. Maksudnya ini kan puasa ini kita tetap lanjut tapi bulan habis subuh gitu. Ya, habis subuh. Oh gitu, selama bulan puasa ini. Iya, betul. Oke. Kita habis subuh ya, Bun. Habis subuh. Kenapa habis subuh? Biar nanti masih fresh, lebih gampang untuk menghafalkan Qur'annya. Dan nanti habis subuh terserah kalau Bunda mau istirahat, mau bobok dulu. Iya. Karena nggak disibukin masak ya Ustazah. Iya, kan nggak usah masak sarapan. Jadi lebih ideal adalah subuh. Kalau sore nggak mungkin karena masak semuanya. Malam juga nggak mungkin. Ya, jadi subuh yang paling mungkin. Oke. Afwan Bu Guru. Ya. Tadi sorry tadi aku nggak dengar
yang tadi penjelasan Bu Guru. Kalau kita-kita yang lagi datang bulan, amalannya better ngapain ya Bu? Ngafalin juz amma atau apa ya? Karena kebetulan aku so far akses Al-Quran itu selalu via HP. Jadi mungkin kalau niatnya menghafalkan, baca Arabnya nggak apa-apa ya Bu Guru ya? Or gimana? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau jadi gini, jadi ini kan sebetulnya dalil tentang apakah orang yang sedang mens itu boleh mengaji atau tidak, itu sebetulnya perdebatan juga ya. Itu dari dalil la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Tapi sebagian ulama menyebutkan yang tidak boleh disentuh adalah mushaf dalam bentuk full Arab. Full Arab, mushaf biasa tuh Al-Quran. Kalau selain itu insya Allah diperbolehkan untuk dipegang oleh yang lagi menstruasi. Amalan-amalan saat menstruasi adalah yaitu tadi mengulang hafalan atau ya kalau misalkan Bunda mau baca Al-Quran lebih fokus ke mengulang hafalan aja Bunda. Gak usah tilawah misalkan ini kemarin sebelum mens itu surah Al-Baqarah ayat 286 terus aku lanjut gitu ke Al-Imran gitu. Jangan, lebih baik mengulang hafalan atau membaca tarjim aja, terjemahan. Jadi selama mens itu masih terjaga. Sebetulnya kalau PMS, premenstrual syndrome itu, atau nanti kadang-kadang kalau mens kita suka marah-marah atau apa, itu sebetulnya lebih ke karena pas waktu mens kita nggak sholat, ke sebagian besar orang malah sama sekali nggak zikir, nggak pegang Al-Quran, nggak menghafalkan Al-Quran, makanya error, marah-marah dan sebagainya. Itu sebetulnya ya ada unsur gangguan jin juga. Jinnya banyak nyamperin kita ya Bu Guru. Iya benar, jin juga. Jadi jin itu akan mendekat kepada orang-orang yang lagi galau. Pokoknya orang kalau lagi galau tuh dideketin sama jin. Makanya jangan sampai galau. Jangan sampai galau ya Bun. Jadi kalau galau dikit carilah teman-teman kira-kira solehah nih siapa yang bisa kita curhatin tapi curhatnya aman. Insya Allah, dan temennya tuh ya makanya kita harus cari teman soleha di lingkungan kita kan, karena kalau teman soleha tuh insya Allah nggak akan menjerumuskan kita untuk untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama gitu kan. Coba kalau teman-teman kita masih teman-teman yang masa lampau, nauzubillah min dzalik, kalau lagi kacau, lagi galau, ayo kita jalan yuk, kita nongkrong yuk, kita dugem yuk, astagfirullahaladzim, seperti itu. Tapi kalau teman-temannya solehah seperti ini, kalau lagi galau, kamu udah setoran belum, udah hafalan belum, gitu. Kita murojaah bareng yuk, masya Allah. Alhamdulillah, ini grup Sukabakti adalah grup percontohan nih. Saya sering cerita di kelas-kelas saya yang lain. Sampai makanya saya bilang kalau misalkan mau magang, silahkan magang di Majelis Sukabakti. Ini ada satu santri magang, sekarang lagi nggak masuk ya. Itu Mbak Nenden itu tadinya santri magang, tapi dia nggak mau keluar. Saya suruh keluar, dia nggak mau keluar. Ya wes. Masuk Bu. Masuk. Ada ya? Bu Ketu, mana nih Bu Ketu saya? Iya. Afwan Bu Guru, jadi kalau nambah hafalan nggak apa-apa ya Bu Guru ya? Apa? Kenapa? Kalau niatnya mau nambah hafalan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bagus dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagus. Nanti yang akan di hafalan-hafalan kita itu akan menjadi syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Ya. Oke, thank you Bu Guru. Ini malas gitu. Sedangkan membersnya itu anggota-anggotanya pinter-pinter banget, masya Allah. Bu Bu Ketu mah merendah untuk meroket. Ya, Mbak Indah juara, coba mengundurkan diri ini jadi ketua nih. Jangan dong. Mengundurkan diri sebelum dipecat sebenarnya. Iya, masya Allah, tetap semangat ya bunda-bunda. Pokoknya semangat, tularkan semangatnya ke yang lain-lain gitu. By the way, Ustazah mau nanya ini dong, arti ayat 16 yang tatajafa junubuhum, jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa sih? Oh, kamu nggak datang ya minggu lalu ya? Ada. Oh, maksudnya cuma adalah lagi pergi kali. Oh, maksudnya adalah kalau orang-orang yang beriman itu mereka nggak kebanyakan tidur. Kalau lambung itu letaknya di perut.
di perut. Jadi kalau tidur pasti perutnya itu menyentuh ini apa namanya sandaran gitu kan. Nah itu. Jadi kalau orang yang beriman, ini kan namanya Al-Quran itu adalah sastra juga kan, syair. Jadi dia walaupun isinya penuh dengan kebenaran tapi bahasanya indah. Orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum anil madaja'i. Mereka itu tidurnya jarang. Jarang tidur terutama di malam hari. Nah, ini adalah salah satu dalil mengapa kita harus sholat tahajud di malam hari. Ngapain dia malam hari? Yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a. Khaufan itu penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu ketakutan karena dosa-dosa mereka, minta diampuni dosa-dosa mereka, atau doanya sekedar untuk wa tama'a untuk meminta sesuatu, berharap sesuatu. Kayak gitu. Gitu loh, Bun. Bisa dimengerti? Mbak Nenden? Iya. Jadi maksudnya itu jadi mereka lambung mereka dari tempat tidur. Jadi mereka itu jarang tidur gitu. Yes. Terus jarang makan juga. Kok Enggak lambung sih. disebut? Ya ini kan apa namanya? Ini bahasa kiasan, Bun. Jadi kayak majas metafora. Kayak di dalam Al-Quran juga disebutkan kekuasaan itu bukan pakai bahasa Arabnya kekuasaan, tapi cukup pakai BID apa tuh? Tangan. Kenapa pakai tangan? Tangan artinya kekuasaan. Nah, itu dia. Jadi di dalam Al-Quran itu juga memperhatikan tata bahasa yang indah. Makanya Al-Quran ini tuh walaupun orang-orang kafir Quraisy waktu itu tidak beriman dengan apa yang di dalam Al-Quran, tapi mereka mengagumi isi Al-Quran karena indah. Gitu. Oke, Bun, bisa dimengerti? Oke. Syukron. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Puasa